Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah datang dari Rasul ambil, dan yang dilarang tinggalkan. Ketika itu Rasul pun dan sahabat tidak pernah melakukan maulid Nabi. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan tetaplah pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabatku. Dan ketika itu Rasul pun menegaskan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bahkan agama setelah itu hanya butuh penyerahan ketaatan, bukan memodif, bukan bikin, menambah, mengurangi. Maka ketika Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau, ikhwan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam lafaz lain, dakhalan nar. Berarti sekarang ikhwan hanya taat. Dengan demikian Abdullah ibnu Mas'ud, sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnu Waddah di dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu an, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullun dhalalatun. Ikutilah, jangan membuat satu kebid'ahan. Ajaran ini sudah dicukupkan, tidak perlu ditambahi, tidak dikurangin. Karena setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dalalah. Bukan hanya beliau saja, bahkan Abdullah ibnu Umar menegaskan hadis Rasulullah, kullu bid'atin dalalah, tanpa pengecualian. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap yang bid'ah itu sesat, walaupun dipandang sebagian orang baik. Dengan demikian ikhwan, siapa lagi setelah mereka pendekar sunnah, pengawal Rasulullah, orang yang telah mendapatkan sanjungan, pujian, rekomendasi dari Rasulullah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan seterusnya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Lebih mengungguli, mendahului, mengalahkan ucapan-ucapan beliau. Dengan demikian, sabar. Kalau sekarang ikhwan, kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Kalau pada zaman mereka, yaitu Rasulullah dan sahabat, bukan agama, sampai hari ini pun, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi agama. Makanya nggak ada sunnah susulan, apalagi dengan seenaknya mulut orang-orang tradisional mengatakan, mas, sebetulnya Rasulullah dulu mau peringatan Maulid Nabi tapi belum sempat. Wah, maunya ditutup cengeleh kan gitu. Coba. Sebetulnya Rasulullah juga sebetulnya mau tahlilan tapi belum sempat. Na'udzubillah. Makanya ikhwan, dengarkan ucapan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i yang kitab tafsirnya banyak dipakai pedoman mereka. Wa amma ahli sunnati wal jamaah, adapun ahli sunnah wal jamaah, fayaquluna fi kulli fi'lin aw qawlin. Adapun ahli sunnati wal jamaah menyatakan setiap perbuatan dan ucapan lam yathbut anis sahabah, yang tidak pernah dinukil tetap dari sahabat, fahuwa bid'atun, maka itu bid'ah. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Allahu akbar. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti mereka akan mendahului kita, akan mendahului mereka-mereka yang sekarang mengatakan maulidun Nabi bagian dari ta'zim wa habba, bagian dari kebaikan. Ya ikhwan, law kana khairan lasabaquna ilaih. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Al-Mubajjal, muridnya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam enggak pernah mengajari mereka ta'assub dan bukan anti madhab. Buktinya muridnya Ibnu Katsir dibiarkan mencematkan Asy-Syafi'i. Siapa bilang sekarang ahli sunnah wal jamaah, salafus saleh, dan kita mengembangkan dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mereka tuduh Wahabi anti madhab? Nasallallahu al-afiyah. Makanya ikhwan, pegang ucapan Abu Sa'id ibn Jubair, ma lam ya'rifuhu al-badriyun falaysa minad din. Seluruh
agama, ajaran Islam yang tidak dikenal oleh Ashabul Badar bukan agama. Dengan demikian agama sudah tuntas, syiar sudah tuntas, konsep sudah tuntas. Kita sekarang hanya mempertahankan kemurniannya. Dan ya ikhwan, karena memang jalan ini terjal, mengembangkan sunnah banyak tantangannya dan banyak musuhnya, apalagi suara mayoritas mendukung bid'ah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin, tidaklah datang suatu zaman illa ahdatsu bihi bid'atan, melainkan mereka senang membuat bid'ah, wa amatu fihi sunnatan, mematikan sunnah Rasulullah, hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan, sampai bid'ah hidup dan sunnah mati, lenyap, sirna. Sampai dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman ketika dia memberikan contoh, ada dua batu yang ditumpuk, kemudian menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, tahu enggak di antara tumpukan dua batu ini cahaya? Tidak saya lihat kecuali sedikit. Akan datang demi Allah suatu zaman, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, akan datang suatu zaman merajalela bid'ah dan hilang kebenaran, sampai ketika bid'ah ditinggalkan, orang mengatakan turikati sunnah, sunnah telah ditinggalkan. Saking nemennya mas. Ketika bid'ah ditinggalkan, mengatakan sunnah telah ditelantarkan, dan itu sahih. Ketika saya pulang ke Lamongan, orang-orang pada ngeluh karena zaman saya dulu aktif. Malam Ahad berjanjian, malam Jumat berjanji tiba, malam Rabu manakib, pokoknya full. Sekarang sudah nggak ada. Orang-orang kampung ngeluh, dek, dulu zaman kamu bagus, syiar Islam hidup. Sekarang sudah mati semua. Malam Jumat gak ada berjanjian, malam Rabu gak ada manakiban. Katanya saya bilang syukur nggak ada, kan gitu. Coba bayangkan. Secara tidak langsung bukankah mereka mengatakan, ikhwan, sunnah telah ditinggalkan, padahal bid'ah. Dan ini kenyataan. Maka pegang kata-kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, alaikum bil athari was sunnah, peganglah asar dan sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun, akan datang sebentar lagi tidak lama suatu zaman, idza dzakara insanun nabiyya wal iktida'a